Hai guys, malam ini mau update taktik ya. Kalau soal misi nggak ada yang baru ya. Jadi perlakuan minggu pertama, minggu kedua sama ya untuk yang Retro Star ya. Paling yang baru tuh Icon Chronicles dan teman-teman pasti udah tahu semua infonya. Jadi nggak akan saya bahas ya. Tapi teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa nanti saya jawab ya. Saya bikinin video gitu ya. Nah, hari ini mau ngasih lihat taktik aja sih. Langsung aja, ini diujinya di dunia 1 ya. Karena klubnya masih kecil ya, jadi masih di dunia 1. Oke, langsung aja. Jadi kita pakainya tuh 4-1-2-1-2 lebar ya. Jadi bukan yang padat. Kemarin kan udah yang padat, ini yang lebarnya. Kita coba apakah berhasil. Kemarin saya sempat bikin yang tipe crossing, tapi kena itu ya, kena apa namanya kalau lagunya disuruh bayar, aduh kok jadi ada kena lisensi gitulah. Saya jadi lupa namanya tiba-tiba. Nah, jadi saya bikin yang ini tipenya tipe tiki taka lah ya. Jadi walaupun pakai LM RM tetap bisa pakai tiki taka ya. Langsung gol loh. Oke, jangan tenang dulu karena saya paling sering tuh coba-coba taktik tiba-tiba di menit pertama memang gol gitu kan. Habis itu dibalas di babak kedua. Jadi kebanyakan kan orang yang pakai LM sama RM itu tiba-tiba tipe crossing gitu kan, atau tipe loop gitu. Nah, ini membuktikan kalau bisa jadi tiki taka ya teman-teman. Karena aduh, bisa gitu sih. Ederson ngapain kamu? Kasih cuma ke si Johan. Aduh. Jadi karena LW sama RW-nya mahal ya sekarang ya. Jadi kita beralih ke LM RM lah lumayan. Walaupun belum ada offer gede. Offer paling gede tuh RM Beckham ya. Del Piero, mantap. Tapi kalau LM paling gede sekarang itu Diaz sama Foden ya, yang saya tahu bagus. Ada satu lagi yang Copa America, cuma saya nggak hafal namanya. Takut salah gitu kalau saya nebak-nebakin. Asal buat informasi, ini pemainnya masih belum full ya. Latihannya salahnya itu harusnya lebih. Aduh, si Johan ini Johan tuh si Cruyff ini tipe-tipe ST yang nyebelin ya, soalnya dia tipe-tipe yang obrak-abrik pertahanan gitu. Jadi dia kalau main 2 ST pakai si Johan Cruyff ini, aduh ngeselin banget. Tapi jangan bersedih hati gitu kan, masih ada kesempatan gitu buat balas. Kelas Del Piero, kelas. Kalau CAM sekarang tuh yang baru ada Sneijder ya, ada Sneijder tuh tipe-tipe tembakan jarak jauh teman-teman. Jadi kalau ST kalian tuh tipe jarak dekat semua, CAM-nya pakai Sneijder itu bantu banget. Terus kalau tipe kayak Del Piero, aduh kenapa sih? Dia pakai Sneijder. Baru dibicarain, panjang umur kamu. Kosong nih si Ken nih.
Nah, kalau temen-temen ST-nya tipe-tipe yang giring bola atau nggak ada yang tipe jarak jauh, Schneider bagus. Nah, kalau Del Piero itu dia tipe lebih dribbling ya. Nah, selain Del Piero ada yang sekarang gede tuh, ada Abedi Pele ya. Itu bagus juga. Henderson bagus kamu. Naikin gaji. Aduh. Gulit. Galak gulitnya, bahaya. Jadi tegang ya. Kelas Sambrota. Schneider diganti Dybala. Wah, mereka dia CAM-nya tipe-tipe tembakan jarak jauh semua ya. Kan dia ada trade baru ya teman-teman, kalau teman-teman ngeh. Bahas Abedi Pele itu tipe dribbling ya. Terus kalau teman-teman lihat statistiknya, dia tuh dribblingnya bagus banget gitu. Ayo. Nah teman-teman, kalau pemainnya levelnya masih nggak maksimal ya kayak gini nih, banyak bengong gitu, liatin bola udah dapet musuh baru agresif gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ngikutin saya, ikutinlah yang benar gitu. Yang benar itu adalah selain dia upgrade merah, levelingnya harus gede ya, harus full 25 kalau bisa. Kalau dia 30 ya lebih gila lagi mainnya. Oke, kemenangan buat kita teman-teman. Tadi kesalahan Henderson sekali nih. Tadinya mau saya pecat. Tapi penyelamatannya lumayan tadi, kalau nggak kita bisa imbang. Oke, nggak akan bahas terlalu banyak videonya, cuma satu aja. Cuma mau ngasih lihat kalau performanya bagus, depan semua bagus. Oke. Ini di dunia 1 taktiknya kayak gimana? Taktiknya kayak gini teman-teman. Jadi speednya 2, passing distance-nya 1. Karena kita mau tiki taka, kalau pakai 2 gini dia bakalan ada loop gitu ya. Kalau passing distance-nya 1 tetap bakalan ada loopnya, ada crossingannya, cuma nggak akan banyak. Kebanyakan adalah crossing bawah. Mentalitinya attack teman-teman. Terus kita pakainya organisir ya, terorganisir. Terus offense-nya kayak gini, passing tendensinya pakai 2, crossing-nya 1. Walaupun saya pakai Beckham, saya maunya dia banyakkan umpan pas-pas yang kecil aja lah. Kecuali mungkin kalau dia lari ke depan baru crossing. Nah, pakai cross tendensinya 1 aja. Karena Beckham tuh nalurinya emang udah crossing gitu ya. Walaupun dia 1, dia pasti akan crossing. Shooting tendensinya 2, kenapa? Karena kalau 3 tuh kadang kesempatannya juga masih bagus, kalau dioper dia tuh udah nendang gitu. Jadi kayak kadang buang-buang bola juga gitu ya. Tergantung sih, kalau teman-teman pakai 3 berarti teman-teman harus nyediain pemain yang ada tembakan jarak jauh gitu ya. Itu lebih jos, karena pemain saya nggak ada yang bagus tembakan jarak jauhnya. Jadi shooting tendensinya 2 aja. Defense saya selalu pakai seperti ini, 3-1-2. Kenapa? Karena kalau kita pakai 3 nih, ini satu orang yang bawa bola didatengin sama 2 orang gitu ya. Nah itu ngeganggu banget formasi gitu. Jadi formasi kita yang asalnya udah rapet, jadi ketariknya 2 gitu ya, bukan ketarik 1. Kalau gini ketariknya 1 doang nih. Nah yang itu tinggal tuh. Kalau kita 2 lihat kanan kiri tuh datang semua. Nah, cuma kalau 2 coba lihat yang datangnya cuma 1 orang ya. Cover kenapa? Karena sekarang kan walaupun banyak yang tipe crossing, kalau kita pakai offside trap
Tuh lihat pemainnya tuh kebanyakan ke depan gitu. Nah, takutnya kalau back kitanya masih cupu ya, backnya cupu kayak yang saya nih. Nah, takutnya blunder teman-teman. Kalau saya kan ini pancingnya memang baru beli ya. Pancingnya baru beli. Ini sih masih terbaik ya di kelas ini. Cuma kan ada Ferdinand gitu. Ferdinand ini walaupun dia merah tapi over 98 udah ketinggalan teman-teman. Nih, sprint speednya cuma 97 ya. Udah ketinggalan. Jadi takutnya pakai offset trap malah berantakan gitu ya. Terus Rodri-nya di sini saya kalau pakai yang lebar kayak gini, Rodri-nya jangan bertahan teman-teman. Kenapa? Karena nanti stamina-nya habis gitu, berantakan gitu. Makanya di sini saya pakainya box to box. Rodri-nya bukan bertahan. Jadi di sini Rodri-nya tuh aku bakalan nguasain lapangan tengah. Karena kan di tengah cuma ada dua kan, Del Piero sama Rodri gitu ya. Jadi pakainya box to box. Kalau RMLM ya sama seperti penjelasan yang dulu. Kalau dia tipe crossing, kalau dia di kanan, kaki kanannya gede berarti tipe crossing ya. Skillnya ambil yang mengumpat, passing ya. Kalau kayak Nedved, dia di kiri tapi kaki kuatnya di kanan, berarti dia tipe cut in gitu. Tapi dia bisa crossing juga. Tapi dia lebih ke cut in, ngambilnya dribbling. Ya, teman-teman ya. Oke. Terus ini karena lihat di tengahnya kosong banget. Taktiknya harus kepadatannya harus satu teman-teman ya. Kepadatan itu di defense. Nah, width-nya ini kepadatannya harus satu. Kalau dua itu agak renggang di tengahnya. Apalagi kalau tiga, wah ini gampang banget bobol. Apa namanya? Gampang banget dimasukin musuh gitu kalau counter, berantakan. Pakainya satu aja. Oke teman-teman, udah 12 menit nih, jangan terlalu panjang ya. Karena kalau panjang juga orang juga males nontonnya ya. Oke teman-teman, segitu aja videonya. Semoga membantu, semoga teman-teman bisa sampai ke FIFA Champion ya. Saya belum bisa sampai FIFA Champion karena masih klub miskin ya teman-teman ya. Masih klub miskin, masih begini. Diusahakan lah ya, nanti kita update lagi perkembangannya. Terima kasih teman-teman, bye bye.